Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Sekarang kita mau lihat dulu ya, pembacaan hari ini temanya adalah gejolak di dadanya dia yang memikirkan kamu ya. Ada gejolak di dadanya dari seseorang yang memikirkan kamu. Jadi ketika dia memikirkan kamu, ada gejolak-gejolak rasa di dalam dadanya. Kita mau lihat ya, siapa orang ini dan bagaimana cerita kalian. Gejolak di dadanya orang yang memikirkan kamu ya. Kalau Sora lihat di sini, ada waktu di mana ada waktu time off di antara kalian berdua. Ya, jadi kayak ada waktu untuk beristirahat, ada waktu pause di antara hubungan ini. Oke, kalau Sora lihat, jadi hubungannya itu seperti sedang pause atau beku sementara waktu. Kalau Sora lihat ya di sini, ya, mungkin ada kamu yang lagi kepingin istirahat dulu karena capek banget. Punya hubungan yang intens secara batin dan lelah dan sebagainya. Dari dia juga banyak yang mungkin kepingin istirahat dulu. Ya, banyak kayak pingin menyendiri dulu gitu loh ya, untuk sekedar beristirahat dan berpikir banyak hal ya. Ada yang mungkin ngambil waktu untuk break dulu ya, mungkin karena hubungan kalian sudah cukup intens atau perasaan dia intens, atau justru kehidupan yang cukup intens kalau soal lihat di sini ya. Yang berikutnya, oke. Nah, pada saat ini ya, kamu sama dia itu sedang dalam periode yang sama-sama observasi ya. Kamu observasi, dia observasi ya. Lebih kepada banyak examination, banyak mengevaluasi hubungan kalian itu arahnya mau kemana ya. Apakah kalian benar-benar saling menginginkan satu dengan yang lain. Jadi ini adalah sarana seperti dipakai waktu ini untuk berpikir benar-benar disconnect dulu kedua-duanya, untuk bisa benar-benar merefleksikan keinginan sendiri ya. Apakah sudah yakin benar-benar dengan satu dengan yang lainnya? Kalau Sora lihat di sini ya, Sora akan sambil jalan bacakan astrologinya ya. Ada Gemini, ada Pisces. Oke. Karena kalau Sora lihat di sini ya, ada sesuatu yang menjadi beban. Artinya kenapa diambil break ini, dianya itu lagi nggak kepengen punya beban. Dianya lagi lelah secara mental, kamu juga mungkin lelah secara mental. Jadi kayak pingin stress free. Makanya sambil istirahat, sambil nanti mungkin bisa mengevaluasi hubungan, mengevaluasi hati, apakah hubungan ini kayak masih bisa jalan apa enggak gitu loh. Mencoba mencari inspirasi dan aspirasi, apakah memang hubungan ini itu harus berlanjut atau memang harus dia dilepaskan. Jadi seperti ada periode untuk pembebasan dulu secara energi. Ya, karena di sini juga banyak yang sedang ya berfokus sama kerjaan, selain daripada berpikir soal relationship yang ingin benar-benar direnungkan ya. Di sini juga ada periode di mana banyak yang sedang berfokus secara finansial ya. Mungkin kamu lagi fokus kerja, dia juga lagi fokus kerja. Jadi sambil break, sambil mikir, ya udah deh fokusnya kerja nih. Karena sekarang prioritas buat kalian adalah kerja. Gitu loh. Mengumpulkan pundi-pundi uang ya. Di sini ada Capricorn, ada Virgo. Kenapa gitu ya? Karena sepertinya dari kalian itu merasa kayaknya aku harus benar-benar berpikir gitu loh ya, mengatur kembali hidup ya. Jadi mungkin ada yang dari dia, hidupnya dia itu cenderung lagi nggak baik-baik aja, berantakan di sana dan sini. Kamu juga mungkin sama. Jadi seperti sedang menata ulang bangunan kehidupan, tataran kehidupan. Jadi memilih untuk break dan saling mengevaluasi dulu ya. Oke. Kita mau lihat secara garis besar apa yang mungkin menjadi isu secara garis besar aja ya. Isu yang ada ya. Sampai kok ada observasi dan perenungan. Karena kalau Sora lihat di sini ada satu pikiran ya, dan benar-benar merenungi apakah memang benar-benar masih ada hasrat yang membara di antara kamu sama dia. Masih ada passion gak sih?
Karena bisa saja hubungan kalian itu sekarang sudah mulai kepada api-apinya itu tidak seperti dulu ya. Jadi tidak semembara dulu ya. Jadi mungkin ada yang lebih dingin, lebih cuek, lebih kurang semangat, lebih kurang bergairah gitu ya. Entah jenuh atau apapun itu alasannya. Tapi artinya kegairahan yang berkurang kalau Sora lihat di sini. Ada api yang mereda ya. Selain daripada itu, kalau Sora lihat ya, kamu berdealing dengan seseorang itu yang apa ya, seperti susah untuk jalan sama-sama. Dia seperti kayak tipenya lone wolf ya. Jadi seperti seorang serigala sendiri yang kemana-mana jalan sendiri ya. Dia suka kebebasan ya. Dia suka kebebasan, jiwanya benar-benar bebas. Dan dia biasanya itu memang terkadang tidak begitu suka terhadap segala aturan, segala kewajiban. Dia enjoy untuk kayak menjalankan segala sesuatu itu dijalanin aja ya. Dan apa namanya, nggak mau terlalu banyak aturan atau terlalu banyak ini itu ya. Kalau dalam relationship kan biasanya banyak ekspektasi ya, mungkin dari kamu mau gini gitu, harusnya gini, harusnya gitu, aturan-aturan dalam tanda kutip ya. Nah, dia itu lebih suka memang jiwa yang bebas ya. Dan kalau Sora lihat di sini, banyak yang sedang berfokus untuk mengembangkan dirinya ya. Jadi seperti tidak menaruh fokus khusus terhadap relationship karena suka kebebasan, masih banyak hal-hal yang kepengen kayak membangun diri sendiri gitu loh ya. Fokusnya itu jadi lebih kepada diri sendiri ya, membangun diri sendiri. Fokusnya itu tidak kita, fokusnya aku. Nah, itu yang menjadi salah satu isu. Oke. Apakah ada isu lain? Oke, itu kan. Di sini adalah ada situasi di mana arah tujuan hubungan mau ke arah apa. Karena dia tipe yang jalanin aja, nah kamu tipe yang mungkin kayak, aku udah mulai capek, aku pengen tahu arah hubungan ini kemana. Apakah aku masih jadi prioritas? Apakah memang api asmara ini masih akan tumbuh? Oke. Dan di sini kayak kamu merasa bahwa dia itu dominan dan kamu seperti tidak didengarkan. Artinya kamu seperti tidak punya power ya hubungan ini. Gitu loh ya. Jadi dia seperti cuman berfokus sama apa yang dia mauin dan dia rasakan. Sehingga kamu merasa seperti kok aku nggak punya power. Ya, kok seperti situasi nggak mendukung aku. Karena kamu seperti peduli hanya sama dirimu sendiri dan fokus sama dirimu sendiri. Ada tambahan dari Taurus, Libra, Gemini, Capricorn, Sagittarius, dan Aquarius. Oke. Sebelum kita lebih jauh, kita akan coba lihat dulu ciri-ciri orang ini. Nah, ciri-ciri orang ini. Oke. Kita ambil cermin mata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita coba lihat. Yang pertama adalah pet keeper. Artinya dia bisa saja memang punya binatang peliharaan apapun itu ya, kucing, anjing, burung, ikan, atau memang bisa saja dia bekerja dengan industri yang berhubungan dengan binatang-binatang peliharaan. Kamu berdealing dengan seseorang yang masih single. Oke. Lalu di sini ada yang mungkin dia merokok atau dia vape ya. Nanostick dan teman-temannya, pokoknya melibatkan asap-asapan ya. Oke. Di sini ada yang single tapi ada juga yang single parent. Ya. Oke, jadi mungkin dia ada yang single parent, ada yang benar-benar single. Nah, bahasa cinta dia adalah quality time. Ya, jadi dia lebih berfokus terhadap nggak usah sering kita ketemu, tapi kalau nggak berkualitas percuma. Ya, jadi dia sangat suka melibatkan quality time. Money chaser, sinkron dengan dia punya kartu yaitu fokus sama uang ya. Oke. Dan di sini ada same history. Kamu punya latar belakang sama-sama dia. Ada yang mungkin punya keyakinan sama, suku sama, keluarganya sama, mungkin sama-sama backgroundnya kerja. Misalnya contohnya sama-sama kerja jadi reporter, sama-sama kerja di entertainer, sama-sama kerja di bidang yang sama, kuliah di bidang yang sama, atau punya keluarga yang ceritanya kurang lebih sama. Pokoknya ada satu kesamaan sejarah di antara kalian atau background.
Oke. Sekarang kita mau lihat sebenarnya, oke, apa yang sedang terjadi dalam periode break ini, kenapa dia bergejolak setiap kali dia memikirkan soal kamu. Kita akan lihat apa yang sebenarnya gejolak-gejolak dia rasakan ya. Kenapa ada gejolak-gejolak yang dia rasakan ke kamu. Oke. Yang pertama adalah dia merasakan ada gejolak-gejolak karena dia merasa aku tuh susah untuk mengekspresikan diri aku. Jadi dia bukan orang yang pintar mengekspresikan perasaan dia, ya. Jadi di sini ada yang di antara perasaan sayang, rindu, kangen, ya, sama-sama kepengen gitu loh ya. Kalau Sora lihat, tapi di satu sisi cinta kebebasan. Oke. Dan ternyata dia masih terobsesi sama kamu. Kenapa? Karena di sini kalau Sora dia mungkin ada yang masih mencari tahu soal kamu, masih stalking kamu, masih peduli sama kamu, gitu loh ya. Masih nyimpen foto kamu, masih ngeliatin kamu, masih mikirin kamu terus-terusan, gitu loh. Walaupun dia terkesan pedulinya hanya dirinya sendiri. Dan kamu tuh bisa men-trigger dia, keluarin sisi lain di dalam diri dia itu yang dia jadi mikir gitu loh. Aku tuh sebenarnya maunya apa? Aku harus gimana gitu. Jadi membuat kamu mengeluarkan sisi shadow di dalam dirinya dia. Dan ada seseorang yang kangen akan sentuhan atau seksual secara sama kamu ya. Karena ini channel 17 plus ya, 18 plus ya. Jadi ada yang masih banyak gejolak di dadanya karena merindukan seks dengan kamu atau sentuhan secara fisik sama kamu. Sora lihat itu ya. Jadi untuk yang mungkin hubungannya sudah misalnya menikah, itu ada seks yang diingat soal kamu. Makanya ada gejolak di dadanya. Di satu sisi dia ada ketakutan bahwa kamu akan meninggalkan dia seperti yang lain. Berarti orang ini menyadari bahwa dia itu sudah pernah ditinggalkan. Ya, entah karena kesalahan dia, entah karena memang orang itu tidak bisa berkomitmen, tapi sebenarnya di sini dia pernah mengalami ditinggalkan. Nah, ini juga bisa saja menimbulkan trauma seperti kayak, yaudah deh aku nggak usah fokus-fokus amat, toh nanti aku bisa tiba-tiba ditinggalin. Dan ternyata kenapa ada gejolak? Dia tiba-tiba mendapatkan vision atau gambaran-gambaran atau intuisi yang melihat kalau kalian tuh sudah semestinya bersama-sama. Ya. Ada ke arah sana. Dan tapi di satu sisi aku pingin keluar. Dia pingin keluar dari situasi yang ada sekarang. Dia terjebak nih, terjebak di antara pikiran-pikiran dia sendiri, mental blocking dia. Tapi di satu sisi jiwa dia yang lain itu membutuhkan kamu. Di satu sisi dia menyadari bahwa aku harus berubah. Ya, aku harus berubah. Aku nggak bisa jadi seperti ini karena kamu harus mendapatkan seseorang yang lebih baik. Ya, kalau aku seperti ini nggak jadi lebih baik untuk kamu, gitu loh. Jadi dia menyadari bahwa kamu butuh seseorang yang lebih baik, yang bisa berkomitmen, yang bisa menimbulkan kembali asmara di dalam diri. Ya, ternyata walaupun api di dalam dirinya tadi meredup, tapi ternyata kalau sudah ngomongin soal seksualitas atau intimasi kan juga tadi Sora udah bilang ada perasaan, gitu loh. Jadi walaupun api itu ternyata mungkin gak semangat dan sebagainya, tapi ternyata gak berjauhan, ada kangen. Orang ini merasa aku tuh kayak seperti tertahan untuk jujur sama kamu. Ada takut, ada khawatir, ada gengsi, macam-macam perasaan yang Sora tangkap macam-macam. Ya, tapi di sini seperti tidak siap 100% untuk harus menyatakan kebenaran. Hasrat dia, gejolak dia sama kamu tuh banyak karena hasrat seksual. Ya, Sora harus ngomong, hasrat secara fisik itu memang nyata apa adanya. Jadi tolong jangan serang Sora. Sora kok aku cuma disukain cuma seksualnya doang ya, ini kartunya bilangnya gitu. Oke, ini kartunya macam-macam. Kan Sora ambil shuffle depan kamu, isinya beda semua. Oke. Dan di satu sisi dia ingin menjadi seseorang yang seperti kamu. Oke. Dan dia menyadari gejolak di dadanya ada perasaan juga merasa bersalah, belum berhasil karena ternyata dia tidak bisa bikin kamu bahagia. Gitu loh. Ada perasaan kayak, aku tuh berguna gak sih? Aku udah bikin kamu bahagia gak sih? Apa perasaan yang dia rasakan ke kamu? Dia merasa kehilangan ternyata. Gejolak-gejolak itu kayak merasa bahwa ini bisa saja sudah benar-benar berakhir. Ada ketakutan sebenarnya kalau ini sudah benar-benar berakhir. Ya, situasi yang sekarang ambil waktu itu break ini benar-benar berakhir nggak ya?
Dan kamu tuh banyak sekali membuat dia belajar ya. Ada proses pembelajaran di sini, learning ya. Banyak sekali sejarah juga di antara kalian, memori di antara kalian, pembelajaran di sini. Ini tidak bisa dianggap enteng ya. Proses yang sudah berlangsung lama, kamu banyak kasih dia pembelajaran, kasih dia knowledge ya. Gitu loh. Dan apa namanya? Dia juga tahu bahwa kamu bisa saja punya yang lain gitu loh. Artinya gini, ya udah kalau dia nggak bisa berubah, kamu pun istilahnya pernah mungkin memberikan statement sama dia, aku juga bisa cari yang lain kok kalau kayak gini. Jadi di satu sisi dia takut ditinggal juga gitu ya. Di balik sikap dia yang cuek, sebenarnya dia takut ditinggal. Dan dia menyadari situasi sekarang penuh dengan drama. Dengan apa yang dia lakukan atau apa yang kamu lakukan tuh penuh dengan drama. Ingat ya, bisa vice versa. Dan dia cuma tahu dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Makanya gejolak itu terus ada gitu ya. Ketika dekat kok apinya padam, tapi ketika jauh malah kangen dan tidak bisa berhenti memikirkan. Dan aku sudah tidak kuat lagi dengan situasi seperti sekarang. Ya, berjauhan, ya, saling dingin-dinginan gitu loh. Itu yang Sora lihat, dia tidak begitu kuat ya. Dan dia dia takut ya, dia takut untuk menyadari bahwa kamu seharusnya tidak usah berdiri dengan segala keburukan dia. Oke. Dan aku harusnya menjadi seorang yang lebih gentleman atau lebih cantelwati. Ya. Kira-kira seperti itu. Lalu Sora, apa yang sekiranya akan dia lakukan ke depannya? Ya. Oke. Apa yang sekiranya akan dia lakukan ke depannya? Di sini ada periode evaluasi dulu yang cukup panjang, ya. Artinya dia banyak menilik, banyak observasi, evaluasi. Dia tipenya itu observasi, melihat dulu untuk jangka panjangnya seperti apa, ya. Di sini juga kalau Sora lihat, ada dari mereka yang masih berusaha untuk banyak berpikir dan banyak merenung dulu. Banyak juga yang mungkin diskusi sama anggota keluarganya, orang terdekatnya, gitu loh ya. Berpura-pura kalau dia baik-baik aja tanpa kamu. Tapi kalau Sora lihat di sini, akhirnya dia akan kembali ke kamu karena membutuhkan cinta, sayang kamu. Kamu men-taking care dia. Walaupun memang proses itu sangat lama ya, untuk dia bangkit dan menyadari pikiran-pikiran dia sendiri, mind blockingnya dia, ya. Nanti akan ada keadilan. Kalau selama ini kamu yang sering nyari dia, dia akan yang gantian nyari kamu. Setelah dia sudah bisa benar-benar mereformasi pikirannya, kalau Sora lihat, banyak yang memang dia butuh kamu untuk taking care, butuh kamu untuk ngarahin dia, ngayomin dia. Kalau Sora di sini banyak pertimbangan dia. Jadi pada akhirnya dia akan kembali karena menyadari pakai analisa gitu. Hubungan ini ya kalau mau dijalankan, kalau mau tetap jalan ya harus ada keadilan dan balancing di sana. Gitu loh. Pada akhirnya balik lagi ke basic gitu loh. Hubungan yang konservatif seperti apa sih? Saling fokus, saling berbagi, saling taking care. Karena kalau Sora di sini sudah kamu yang paling bisa memahami dan mengerti dia tuh kayak apa sih orangnya. Gitu loh. Dan kamu tahan gitu loh dengan segala situasi, kamu bertahan sama dia. Ada datang kembali untuk sebuah perjuangan. Under the deck-nya Knight of Cups. Jadi memang orang ini akan menawarkan kembali hati perasaannya secara pelan-pelan ke kamu, karena memang di sini ada ikatan karma atau karmic relationship di antara kalian yang belum selesai. Sora, aku harus menunggu berapa lama? Di sini angka 3 terulang sebanyak 2 kali. Jadi angka 3 ini bisa berarti sesuatu. Ya. Kalau Sora di sini angka 3 cukup mendominasi. Jadi di sini ada bisa saja 3 bulan, bisa saja 3 minggu. Sora nggak merasa 3 minggu sih. Sora melihatnya 3 bulan atau 3 tahun atau bulan ketiga. Semoga nggak sampai 3 tahun ya, tapi kan orang macam-macam. Di sini angka 3 itu cukup mendominasi, ya, ada angka 3, lalu angka 4, angka 6 dan angka 8. 3, 4, 6 dan 8 itu bisa berarti 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan. Bulan ketiga, bulan keempat, bulan ke-6, bulan ke-8, tapi Sora tidak berharap sampai tahun. Atau angka 3, 4, 6, 8. Bisa saja itu tanggal ya.
Oke. Itu yang kira-kira akan ada pergerakan dari dia. Tapi tenang, ada karmik di sini yang belum selesai. Jadi memang pasti balik kok. Oke. Kita sekarang untuk mau lihat alfabetnya, ya. Sorot ada tambahan lagi untuk zodiaknya itu ada Cancer, Capricorn sama Gemini. Sorot tambahannya. Sekarang untuk alfabetnya. Namun sebelum itu teman-teman, untuk dalam periode-periode yang tidak menentu itu kadang-kadang kita butuh ketenangan jiwa dan batin. Kamu bisa banget beli gerang Butterfly Soul bracelet di Sora, ya. Harga cuma 165.000, dia berisi energi dari ketenangan jiwa. Sora masukkan dia energi healing, ya. Sora kerjakan sendiri booster. Ini handmade, ya. Energinya handmade. Artinya barangnya ini import. Jadi memang khusus untuk kamu yang penyabar, karena ini import dan Sora kerjakan sendiri. Ya, memprosesi membooster suatu energi itu nggak gampang, ya. Sora butuh positif, Sora butuh fit secara energi supaya energinya bisa membawa kamu ketenangan, lebih fokus, terus karisma kamu lebih naik, otomatis energi cinta kasih lebih bertambah. Ini bukan untuk pelet atau susuk supaya jodohnya langsung dapat, ya. Ini adalah untuk mendapatkan hal-hal baik dalam hidup kamu. Bisa saja jodoh rezeki, bisa saja jodoh persahabatan, bisa saja jodoh pergi ke suatu tempat, paham ya? Atau mengalami suatu proses. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa kamu jalankan seperti itu. 165.000, segala spesifikasi ada di kolom community atau di Instagram Sora di Sora_tarot. Kamu tinggal klik link di bawah, langsung terhubung dengan Sora. Jangan tunda-tunda lagi karena stok juga sangat terbatas, didahulukan untuk yang PO, ya. Semoga kamu suka, cantik banget. Itu juga Sora suka pakai sehari-hari, dan Sora suka aja taruh di sini ya. Jadi energi di mejanya Sora juga bisa lebih positif. Cuma 165.000 ya. Oke, ada H-nya sampai 2, M, Y, K-nya 2. T, W, Q, B, P, R, I, S, F, dan P. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. Ya, terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dengan sampai akhir. Semoga kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Untuk zodiak tadi jangan lupa cek Sun Moon Rising. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sarah. I love you as always. Bye bye.